وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang kedua, amalan pada awal Dzulhijjah. Apa aja? Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10-nya ya. Pertama puasa sunnah. Puasa sunnah di sini tentu yang paling utama itu 9 Dzulhijjah. Tapi mayoritas ulama juga membolehkan berpuasa sejak tanggal 1 sampai 9. Tanggal 10-nya kenapa nggak boleh Mas Yahya? Tanggal 10 kenapa nggak boleh? Kan nggak disebutkan 10, kan 10 hari. Nah, karena itu perlu dipahami ya. Jadi kok katanya 10 awal Dzulhijjah utama untuk puasa, kok 10-nya nggak boleh ya? Karena hari Idul Adha, maka tidak boleh. Jadi dalam konteks Dzulhijjah, ketika kita mau ngambil Senin Kemisnya tok boleh, 9-nya tok boleh. Kita puasa apa namanya Daud di 1 sampai 9 Dzulhijjah boleh. Atau dari 1 sampai 9 kita puasa terus boleh. Tapi kalau kita dari 1 sampai 9 puasa terus, maka jangan sampai kita luput di 9-nya. Maksudnya gini, yang paling utama itu 9 nih. Nanti kadang ada orang tuh puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 8 capek, 9-nya malah raposo. Salah. Jadi harus jadi target itu yang 9 ini harus jadi target utama. Jadi kalau mau mulai dengan Senin Kemis ya boleh, silakan 9-nya jangan sampai kelewat. Mau mulai pakai skema Daud ya silakan 9-nya jangan sampai kelewat. Mau mulai pakai skema puasa 3 hari dalam 1 bulan seperti yang sudah lewat kita bahas, silakan. Tapi yang penting 9-nya jangan sampai terlupa. Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, takbir dan zikir. Jadi berbanyak zikir dalam 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah amalan yang sangat utama. Yang bisa takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, dan berbanyak doa. Dan yang menarik nih, kalau kamu lihat video-video ada sejumlah orang-orang sufi yang berdoa Allah, 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 zikir Allah, Allah, kemudian itu nggak ada sunnahnya. Nabi SAW seumur hidup nggak pernah melakukan zikir kayak gitu. Walaupun orang sekarang beralasan ini kan maksudnya ini maksudnya itu, ya silakan kita mencontoh Nabi. Silakan Tuhan, berarti maksudnya saya membenarkan bukan. Maksudnya itu kamu punya alasan itu ya itu urusan kamu lah gitu. Dan jelas kalau kita berislam tuh ngikut Nabi aja lah paling gampang. Nabi nggak pernah itu sebagai suri toladan terbaik, qudwatun hasanah, uswatun hasanah itu melakukan zikir itu cuman Allah, nama Allah, asma Allah sendiri, Allah, 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 Allah gitu kan. Atau malah doa enggak ada. Jadi kalau zikir ya selalu ada awalannya seperti astagfirullah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya. Atau akhirannya Allahu Akbar. Gitu. Maka yang harus kita pahami adalah zikir yang terbaik ya tentu yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang tertulis di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka bisa digunakan untuk ada zikir itu mengangkat suara di pasar. Tapi jangan teriak-teriak. Mengangkat suara itu maksudnya lebih kepada ya ada suara yang keluar. Selama bisa menjaga hati agar nggak riak, maka itu tidak ada masalah. Imam Bukhari menyebutkan, Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, ayyamul asri wa ayyamul ma'dudat ayyamul tasyrik. Maka berzikirlah menyebut Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang tertentu yang maklum, yaitu 10 hari maksudnya Dzulhijjah, dan hari-hari yang tertentu juga yaitu hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil asr yukabbirun. Mereka pada hari-hari tasyrik keluar ke pasar dan bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan mereka para orang-orang yang di pasar juga bertakbir bersama dua orang sahabat yang mulia. Wa kabara Muhammad ibnu Ali, dan Muhammad ibn Ali bertakbir juga khalfan nafilah di setelah takbir yang sunnah. Setelah sholat sunnah takbir. Jadi kalau Idul Fitri itu takbir itu selesai, takbiran itu selesai ketika sholat itu sudah selesai. Makanya kalau masjid-masjid pas Idul Fitri nyalakan suara atau kaset-kaset takbiran itu ya kurang tepat sebenarnya. Nah maka kalau di Idul Adha, maka pas Idul Adha itu semuanya, kemudian masih ada hari tasyrik itu pada takbirannya. Di sini sampai di pasar itu suruh takbiran. Jadi termasuk zikir pada
tanggal 10, 11, 12, 13 itu takbiran. Takbiran. Jadi kamu misal sambil kerja ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu bisa. Atau di masjid habis adzan gitu kan, kemudian takbiran pakai mic, ya itu bisa. Atau takbiran sendiri kalau masjidnya enggak ini sambil nunggu imam bisa. Syaratan perlu diketahui bahwa takbir itu dua macam, takbir mutlak dan muqayyad. Mutlak itu dikaitkan dengan waktu tertentu, muqayyad dikaitkan dengan mutlak itu tidak dikaitkan, muqayyad itu dikaitkan. Maka takbir awal Dzulhijjah bersifat mutlak, artinya tidak dikaitkan waktu dan tempat tertentu, boleh di mana aja. Tentu kalau dimutlakan ya dikecualikan kamar mandi ya, jangan takbiran di WC. Jadi boleh dilakukan pasar, masjid dan saat berjalan, saat naik motor gitu. Dan orang-orang yang bertakbir kalau dia paham benar apa itu makna takbir, tentu hatinya itu akan lembut. Karena dia akan mengakui kehinaan dirinya. Segede apapun badannya, setinggi apapun pangkatnya. Orang itu kalau takbiran, paham maksud takbiran, dia harusnya nggak menjadi orang yang sombong di dunia. Maka takbir tersebut dilakukan dengan mengeluarkan suara khusus bagi laki-laki, jangan perempuan. Karena aurat perempuan, suara itu aurat perempuan. Jadi jangan perempuan takbiran di masjid pakai mic gitu ya. Sedangkan takbir yang bersifat muqayyad dikaitkan dengan waktu yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji dimulai dari subuh hari Arafah, 9 Dzulhijjah hingga waktu asar hari tasyrik yang terakhir, berarti 13 sore. Adapun bagi yang berhaji dimulai saat duhur hari nahar 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik yang terakhir. Cara bertakbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa juga takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang sering kaum muslimin Indonesia khususnya karena saya seringnya dengar di Indonesia itu salah. Walillahil hamdu, walillahil hamd gitu. Yang sering terucap apa? Walillah ilham. Jadi itu merubah makna ya. Jadi sebaiknya kalau dengar yang kayak gitu diperbaiki ya. Bukan walillah ilham tapi walillahil hamdu. Maka itu takbir yang kedua. Yang pertama tadi puasa, yang kedua takbir. Kemudian yang ketiga menunaikan haji dan umroh. Ini babnya nanti tersendiri haji dan umroh. Artinya kalau mampu haji atau umroh di hari-hari itu bagus. Nah kalau umroh kayaknya susah karena ini otomatis Saudi itu sudah dipenuhi orang-orang yang mau beribadah haji. Awal-awal itu ya ini yang bisa umroh ya orang yang berangkat haji pada tanggal itu. Ya, maka kalau nanti kamu punya kesempatan haji, maka perbanyaklah umroh ketika di sana. Apalagi kalau udah masuk 10 awal Dzulhijjah. Keempat, memperbanyak amalan solih. Apa? Sholat, sedekah, baca Quran, amar ma'ruf, dan apapun. Termasuk di antara yang tidak disebutkan di sini adalah berbakti pada orang tua. Jadi kalau masih punya orang tua, itu datangi, dicek kekurangan beliau apa. Maksudnya di rumah kurang apa? Oh nggak ada beras, belikan beras. Kalau emang punya duit buat beli beras. Maka pentingnya seorang anak itu belajar mandiri, finansial itu kayak gitu loh. Jadi datang itu tidak cuma minta duit sama orang tua. Justru kita pulang itu ngecek. Oh ibuku di rumah nggak punya beras, tak belikan. Oh dasar ibuku sobek, tak belikan gitu loh. Jadi jangan cuma pulang, bu, tak duit, bu, belikan motor, bu, bu, wis tua ya jadi jalui ya. Karena nggak bisa ngasih, bu, dibunuh. Tahu bilang itu kelakuan anak-anak yang nggak jelas. Gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Allah Ta'ala. Yang kelima, ya, termasuk hal yang utama adalah kurban. Ini terjadi di 10 Dzulhijjah. Makanya di awal tadi, kenapa kita tidak puasa di 10-nya, tapi 1 sampai 9. Karena itu hari di mana kita berkurban hari raya. Nah, termasuk tidak boleh puasa ya di hari tasyrik juga nggak boleh. Karena itu juga masih kesempatan untuk berkurban. Ya, jadi kurban itu 4 hari ya, 10, 11, 12, 13. Bahkan berkurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai kurban. Jadi kamu punya duit 5 juta, itu bisa buat beli kambing, ya, dikorbankan. Kamu sedekah 5 juta, itu nilainya masih lebih utama kurban daripada sedekah 5 juta. Kenapa? Karena kurban itu ada usahanya. Maksudnya gini, beli kambingnya, kemudian diurusi kambingnya, ya, kemudian disembelih,
dipeteti, dibersihkan, ditimbang, dibagikan gitu. Itu ada rangkaian yang nggak ditemukan kalau kamu sedekah duit. Maka para ulama sepakat insya Allah nggak ada khilaf. Walaupun ada khilaf itu khilaf yang sangat-sangat minim. Bahkan saya belum pernah membaca khilafnya. Yaitu sedekah dengan nilai kurban itu nggak lebih utama daripada berkurban. Nah, berkurban itu lebih utama. Allah Ta'ala. Keenam, bertobat. Termasuk yang ditekankan pada awal Dzulhijjah adalah bertobat, meninggalkan tindakan kedzaliman. Dan tobat yang paling utama adalah meninggalkan kesyirikan. Setelahnya berarti apa? Meninggalkan durhaka pada orang. Jadi kalau emang kita durhaka pada orang tua, kita berbuat salah sama orang tua, maka termasuk hal yang utama adalah perbaiki hubungan di bulan Dzulhijjah. Jadi jangan cuman Idul Fitri tok, habis itu cari masalah lagi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.